Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Privat BBS malam hari ini. Tepatnya tanggal 31 Maret 2021. Alhamdulillah, kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa, yaitu Private BBS. Di mana malam hari ini kita akan men-sharingkan, yaitu ilmu Facebook Marketing untuk memastikan Anda itu mudah membangun mitra baru di bawah Anda. Ya, jadi sekali lagi buat yang baru pertama kali hadir di Private BBS malam hari ini, ya malam hari ini kita akan men-sharingkan ilmu yang akan ya betul-betul memastikan Anda itu mudah untuk membangun mitra baru di bawah Anda, ya yang jumlahnya nanti bisa puluhan bahkan ratusan mitra baru ketika Anda sudah menguasai ilmu ini, Bapak. Dan ilmu ini betul-betul sudah sangat teruji, Bapak Ibu. Dari yang gaptek, kepala 6, kepala 7, sampai yang ibaratnya itu pelajar ya, yang usianya mungkin masih kepala 1 ya, mungkin kalau pelajar SMA itu kan masih usia berapa itu? 15 ya. Itu sudah membuktikan Bapak Ibu ya, bahwa ilmu ini betul-betul bisa memastikan mereka itu punya mitra baru yang jumlahnya itu bukan 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu. Jumlahnya itu boleh dikatakan sudah puluhan mitra baru. Ya, Anda lihat sendiri di marketing plan Cimo, ya kalau Anda lihat rekaman dari Senin kemarin yang saya kirim pagi dari Senin, ya kalau Anda lihat simulasinya itu sebetulnya hanya dengan punya 2 orang saja, ya dan 2 orang ini juga menduplikasi, ya mereka juga bisa mengajak 2 orang juga, maka sebetulnya bisa menaklukkan semua marketing plan Cimo. Ya, semuanya bisa Anda taklukkan. Ya, apalagi kalau hari ini semua tim Anda itu betul-betul serius mau belajar ilmu Facebook marketing yang kita ajarkan malam hari ini. Ya, maka ya boleh dikatakan sangat-sangat mudah sekali ya untuk menaklukkan semua marketing plan Cimo. Ya, sangat mudah sekali. Jadi pesan saya kepada Anda semuanya, khusus yang baru, ya, untuk menaklukkan semua marketing plan Cimo itu kuncinya di mana, Bapak Ibu? Kuncinya di ilmu. Ya, jadi kami sebagai mentor Anda atau kami sebagai leader Anda itu tidak mau Anda menjalankan bisnis Cimo ini asal jalan. Ya, asal jalan ya. Jadi promosi ya asal-asalan. Ya, presentasi asal-asalan. Ya, jadi pakai cara Anda sendiri yang belum tentu itu bisa di apa ya? Dicontoh atau dipakai oleh mitra baru Anda nanti. Ya, tapi harus betul-betul ya ngikutin cara-cara yang diajarkan oleh BBS Bapak Ibu. Cara-cara yang diajarkan oleh leader Anda, mentor Anda. Ya, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi untuk hari ini membangun bisnis yang besar, sekali lagi Bapak Ibu, itu harus dengan ilmu. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu ya di awal bergabung di Cimo itu tidak langsung kami arahkan Anda itu langsung promosi, langsung presentasi follow up. Tapi kita arahkan Anda itu untuk belajar dulu Bapak Ibu. Ya, Anda untuk belajar dulu. Anda coba hari ini lihat langkah 4 BBS. Ya, atau lihat 7 langkah sukses BBS. Ya, itu kan setelah Anda punya impian dan komitmen terhadap impian Anda install aplikasi Zoom, install aplikasi Tracker, setelah itu kan Anda apa? Ikut training. Ya, ikut training ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya belajar Anda. Ya, ya salah satunya hadir di training malam hari ini atau nanti hari Senin atau nanti hari Jumat atau hari Minggu. Ya, jadi fokusnya itu Anda belajar dulu. Ya, Anda belajar dulu bagaimana Anda promosi. Ya, karena kuncinya di sini Bapak Ibu, Anda harus tahu teknik promosi yang benar itu seperti apa. Ini dulu.
Kalau teknik promosi ini Anda lewat, Anda tidak kuasai, maka otomatis presentasinya jadi masalah. Ya, otomatis bangun tim jadi masalah. Ya. Jadi kalau hari ini Anda ya membangun bisnis Anda, ya promosinya Anda kuasai atau Anda asal-asalan promosinya, maka sekali lagi efeknya ke presentasi Bapak Ibu. Ya, jumlah orang yang ada presentasi ini jadi bermasalah. Ya, tidak sesuai dengan target yang kita tetapkan. Ya, dan otomatis efeknya nanti perkembangan mitra baru Anda juga jadi masalah. Ya, apalagi nanti berbicara bangun tim Anda, ini juga akan menjadi masalah besar. Ya, jadi kuncinya sebetulnya kalau kita runut adalah Bapak Ibu harus belajar promosi dulu. Ya, untuk mengamankan bisnis ini Anda harus belajar promosi dulu. Ya, nanti saya akan detailkan nanti di sesi 2-nya nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Anda sudah menguasai promosinya, maka yang Anda nanti akan dapatkan adalah apa? Jumlah orang yang ada presentasi ini akan menjadi hal yang mudah Anda akan lewati Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau jumlah presentasi ini sudah Anda bisa amankan tiap hari, target-targetnya tiap hari, maka yang namanya mitra baru itu udah pasti akan Anda miliki Bapak Ibu. Nggak usah ditanya. Mitra baru Anda itu nanti perkembangannya akan signifikan dari 1 jadi 2, 3, 4, 5, 6, ya akan jadi puluhan bahkan jadi ratusan. Ya. Ya. Nah, ini yang dialami oleh leader-leader Anda Bapak Ibu. Ya. Mereka di awal itu bukan fokus ke untuk dapat mitra baru, tapi fokusnya belajar ilmunya dulu Bapak Ibu. Ya. Lain saya katakan kepada Anda, ya, leader Anda ada yang 1 bulan untuk belajar. Belajar di sini maksudnya ya belajar ini belajar praktek gitu ya. Tapi fokusnya itu adalah bagaimana menguasai ilmunya. Perkara nanti dalam praktek itu dapat mitra baru itu ya hanya bonus saja. Tapi intinya leader Anda itu fokusnya itu adalah bagaimana menguasai step-stepnya, menguasai langkah-langkahnya, menguasai ilmunya. Itu Bapak Ibu yang harus Anda tekankan kepada mitra baru Anda. Ya, jadi dalam membangun bisnis jaringan CMO ini sekali lagi di awal itu nomor 1 adalah kuasai ilmunya dulu. Kuasai hari ini strateginya dulu, kuasai caranya dulu, kuasai langkah-langkahnya dulu. Ya, perkara dalam proses praktek nanti setelah Anda belajar kan tentu Anda langsung praktekkan, belajar praktek konsultasi. Perkara nanti Anda dapat mitra baru itu sekali bonus, bukan menjadi sebuah prioritas di awal Anda membangun bisnis jaringan CMO ini, Bro. Sehingga leader-leader Anda itu tidak putus asa ketika sebulan nggak dapat mitra baru. Itu nggak apa ya istilahnya itu nggak turun semangat, nggak putus asa. 2 bulan nggak dapat mitra baru tuh nggak terus mengatakan saya nggak bisa sukses. Ya, 3 bulan nggak dapat mitra baru, terus mutung nggak mau menjalankan bisnis, ya. 4 bulan nggak dapat mitra baru, lantas Anda mengatakan bahwa Anda tidak layak di bisnis jaringan CMO ini. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya, leader Anda bahkan sampai 4 bulan, 3 bulan nggak dapat mitra baru. Tapi karena mereka fokusnya belajar, Bapak Ibu, promosi itu seperti apa, presentasi seperti apa, follow up seperti apa, bangun tim seperti apa, ya akhirnya apa Bapak Ibu, bulan ke-5, ke-6 melesat, ya, ya mereka sudah nggak bisa dibendung lagi, ya. Mereka sudah menguasai hari ini step by step-nya gimana, langkah-langkahnya bagaimana, bagaimana promosi, bagaimana presentasi, bagaimana follow up, bagaimana bangun tim, itu sudah mereka kuasai, Bapak Ibu. Ya, sehingga mereka itu mudah untuk bangun mitra baru setelah itu. Ya, dan sudah nggak bisa dibendung. Dan jumlahnya juga Anda mungkin ya akan sangat takjub pada leader Anda. Kenapa? Karena mereka bisa membangun mitra baru itu di atas 50 orang. Ya, jadi kalau Anda di awal bergabung, ini khususnya buat mitra baru. Sekali lagi, kalau Anda hari ini konsultasi, belum apa-apa sudah nanya ke sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda,
ya sudah nanya yang sifatnya itu teknis, itu salah Bapak Ibu. Ya, Anda pelajari dulu promosi itu gimana, Anda praktekkan, ya. Anda pelajari dulu promosi presentasi itu bagaimana, ya. Anda pelajari presentasi yang benar itu bagaimana, step-stepnya itu gimana, call up itu bagaimana, step-stepnya bagaimana, bangun tim bagaimana, gitu loh. Oh. Nah, setelah itu Anda praktekkan. Nah, ketika Anda praktek, kalau ada kendala baru konsultasi Bapak Ibu. Jangan Anda hari ini baru join, baru Belum. gabung, sementara Anda itu belum melewati sebuah proses pembelajaran, Anda tiba-tiba langsung konsultasi. Nah, itu yang salah Bapak Ibu sekali lagi. Ya berarti Anda dalam tanda kutip tidak mengerti esensi sistem BBS. Sistem BBS itu kita desain. Pertama kan Anda bikin surat pernyataan bermaterai. Kenapa sih kok Anda bikin surat pernyataan bermaterai Bapak Ibu? Karena di sini tidak ada bosnya, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Di sini bisnis ini modalnya kecil, cuma 38. Siapa sih yang akan bisa marahin Anda? Siapa sih yang akan bisa maksa Anda? Ya, sponsor Anda nggak bisa marahin Anda, Bapak Ibu. Leader Anda, bahkan mentor Anda pun juga nggak bisa maksa Anda, nggak bisa marahin Anda. Yang bisa maksa marahin Anda itu cuma impian Anda. Nah, sekarang bukti Anda serius kepada impian Anda itu apa, Bapak Ibu? Ya, bukan hanya sekedar ngomong, bukan sekedar Anda ngechat ke leader Anda, tapi buktikan Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda. Karena impian Anda adalah bos Anda. Impian Anda itu adalah atasan Anda. Impian Anda itu pengen tahu apakah Anda itu betul-betul komitmen nggak sama impian Anda sendiri. Salah satu bentuk komitmen Anda adalah apa? Anda bikin surat pernyataan bermaterai. Nah, kalau Anda sudah bikin surat pernyataan bermaterai, berarti Anda itu serius pengen melunasi hutang. Anda itu nggak main-main pengen punya rumah sendiri. Anda nggak main-main pengen berangkatin haji orang tua Anda. Kenapa? Karena Anda bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda. Jadi surat pernyataan bermaterai itu bukan untuk sponsor Anda, bukan untuk leader Anda, mentor Anda, Bapak Ibu. Salah Anda. Jadi ketika sponsor Anda atau leader Anda itu mengarahkan Anda untuk bikin surat pernyataan bermaterai, sekali lagi itu untuk impian Anda sendiri. Sebagai bukti komitmen Anda, sebagai bukti apakah Anda itu peduli atau tidak sama impian Anda. Ya. Nah, kalau Anda sudah hari ini bikin surat pernyataan bermaterai, berarti di situ Anda sudah komitmen. Anda tidak akan main-main dengan impian Anda. Salah satu bentuknya Anda akan menjalankan ya sistem kedua sampai ke 6 tanpa protes, tanpa membangkang, tanpa mengeluh, tanpa menunda. Ya, itu bukti Anda itu tidak main-main dengan impian Anda. Ya, itulah kenapa Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai. Bahwa bukti Anda tidak main-main kepada impian Anda itu adalah apa? Anda langsung action besar-besaran. Anda langsung melakukan apa yang ada di poin 2 sampai 6 di sistem BBS. Ya, Anda jalankan 7 langkah sukses BBS. Ya, langkah kedua Anda install aplikasi Zoom, langkah ketiga Anda install aplikasi Telegram. Ya, terus langkah keempat Anda ikut training private perdana. Anda pelajari rekamannya, Anda catat. Terus Anda praktekkan, ya nggak jelas konsultasikan kepada leader Anda atau mentor Anda. Ya, terus Anda praktekkan, nanti hari Jumat belajar lagi Anda. Dan seterusnya hari Minggu belajar lagi, dia rekaman, Anda catat, praktekkan. Nah, itu Anda lakukan terus tiap hari Bapak Ibu. Ya, Anda lakukan tiap hari. Proses belajar, praktek, konsultasi, itu Anda lakukan setiap hari ketika Anda awal bergabung. Jangan Anda hari ini menunda, Bapak Ibu. Jangan pernah Anda itu menunda, atau jangan pernah Anda itu mengeluh. Jangan pernah Anda itu alasan. Ya, karena apa Bapak Ibu? Sistem ini sudah sangat teruji. Apapun kondisi Anda, itu sudah ada yang hari ini melewati sistem BBS. Apapun kondisi Anda. Kalau Anda bilang Anda gaptek, di sini hampir rata-rata leader Anda gaptek. Mereka bisa melewatinya. Kalau Anda bilang HP-nya jadul, beberapa leader sponsor Anda HP-nya jadul. Kalau Anda bilang hari ini sinyalnya jelek, beberapa leader Anda, bahkan teman-teman Anda di BBS ini juga ada yang ya sinyalnya jelek.
Ada beberapa teman-teman Anda yang usianya sudah kepala 6, kepala 7, mereka juga tetap bisa menjalankan sistem PBS. Ya, sekali lagi kalau Anda beralasan mengeluh, bukannya Anda dekat sama impian Anda. Semakin jauh Anda sama impian Anda. Semakin jauh dan Anda tidak akan pernah bisa ketemu impian Anda. Anda tidak akan bisa mewujudkan impian Anda, Bapak Ibu. Ya. Jadi dikira kalau Anda hari ini mengeluh, alasan, menunda, protes, dikira Anda akan bisa mewujudkan impian Anda. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, Anda mau di bisnis apapun, ya mau konvensional, mau jaringan, ketika penyakit itu masih ada dalam diri Anda, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah nyampe puncak kemenangan Anda. Anda tidak akan pernah nyampe garis finish, artinya Anda tidak pernah bisa mewujudkan impian Anda sampai kapanpun. Ketika penyakit itu ada di dalam, ya. Karena untuk sukses itu tantangannya sama kok, rintangannya juga sama kok. Nggak ada istilahnya sukses gampang tuh nggak ada. Sukses instan tuh nggak ada. Nggak ada. Ya, sekali lagi nggak ada. Ya, kalau Anda ingin sukses instan, ya lupakan sukses itu aja. Ya, karena Anda tidak akan pernah sukses. Karena untuk nyampe puncak kemenangan, ya Anda harus melewati ya mungkin jalan yang berkali-kali udah seperti ini. Yang mungkin tidak semua orang bisa melewati itu semua. Ya, jadi sekali lagi buat mitra baru maupun mitra lama, khususnya mitra baru, ya, Bapak Ibu sekali lagi, ya, di awal Anda bergabung, ya, fokus Anda itu belajar dulu. Ya, Anda lihat rekaman, Anda hadir, Anda catat, Anda praktekkan. Setelah itu Anda konsultasi kalau ada yang belum paham. Setiap hari seperti itu. Perkara nanti di praktek itu Anda dapat mitra baru, itu bonus, bukan menjadi prioritas sekali lagi. Nah, ini yang kadang-kala Anda salahnya itu di sini. Kalau sebulan nggak dapat mitra baru, Anda katakan bahwa Anda itu nggak bisa sukses. 2 bulan nggak dapat mitra baru, Anda katakan bisnis ini sulit. 3 bulan nggak dapat mitra baru, Anda katakan bisnis ini nggak cocok sama Anda. Ya, salah Bapak Ibu kalau Anda punya mindset seperti itu. Salah besar. Karena leader-leader Anda semuanya juga sama kok seperti Anda. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, 4 bulan nggak dapat mitra baru. Tapi faktanya mereka hari ini setelah 10 bulan bergabung atau hari ini 8 bulan bergabung, jumlah mitra baru di bawah mereka nggak main-main Bapak Ibu. Ya, di atas 20 orang. Anda bayangkan nggak, kalau marketing plan aja, kalau ngajak 2 saja, itu bisa menaklukkan yang namanya semua marketing plan Cina. Apalagi kalau bisa semuanya bisa ngajak 20 tim Anda. Apalagi kalau bisa ngajak 50, Anda bisa bayangkan sendiri betapa besarnya income Anda. Ya, betapa besarnya income Anda. Nah, sekali lagi, kuncinya Bapak Ibu untuk menaklukkan itu semuanya. Kalau ingin bangun bisnis besar, sekali lagi kuasai ilmunya, kuasai ilmunya. Jangan langsung Anda itu kalau perang itu langsung terjun ke medan pertempuran tanpa Anda dibekali oleh senjata sama peluru. Anda harus mempersenjatai diri Anda itu senjata peluru dan cara pakainya. Itu dulu sebelum Anda itu maju ke medan pertempuran. Jangan Anda bunuh diri Bapak Ibu ke medan pertempuran. Kalau Anda ke medan pertempuran udah hari ini nggak dibekali cara pakai senjata sama peluru, ya udah Bapak Ibu wassalam. Anda nggak akan bertahan lama di medan pertempuran itu. Karena sekali lagi, gesekannya itu sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, ketika Anda promosi, Anda sudah dapat gesekan dari hari ini orang-orang yang ada di Facebook. Ya, ketika Anda promosi di WhatsApp, dapat gesekan dari orang yang di WhatsApp. Ada promosi di Telegram, ada gesekan di Telegram. Anda promosi di YouTube, di TikTok, ya kan, di snack video, Anda juga dapat gesekan dari sana. Dan tidak semua orang bisa melewati gesekan ini, Bapak Ibu. Makanya apa sekali lagi, kalau Anda nggak tahu ilmunya, tahu-tahu terjun ke medan pertempuran, begitu Anda promosi dapat gesekan, wah salam Bapak Ibu. Anda akan mental Bapak Ibu.
Padahal kalau Anda tahu ilmunya, gesekan itu Anda ketawain, Anda senyumin. Bahkan itu akan jadi makanan sehari-hari Anda, Bapak Ibu. Ya, gesekan ini bisa merontokkan semangat Anda loh buat yang mitra baru ya. Ya, Anda dikatakan orang gila, Anda dikatakan penipu, Anda dikatakan bahasa binatang bisa keluar semua itu Bapak Ibu. Promosi juga, presentasi juga seperti itu. Call up begitu, bounting juga. Anda bisa dapatkan hari gesekan sangat luar biasa ketika Anda bounting. Ya, tidak semua orang hari ini mitra baru Anda bisa Anda arahkan sesuai ya apa yang Anda contohkan Bapak Ibu. Nah, itu kalau Anda nggak tahu ilmunya, tahu-tahu Anda langsung ke meja pertempuran, tahu-tahu Anda langsung promosi persentase up, terus gimana Bapak Ibu? Itu ibaratkan Anda ke medan pertempuran, Anda itu nggak dibekali senjata, nggak dibekali peluru, langsung perang aja gitu. Sementara lawan Anda itu sudah senjata lengkap gitu. Ya, ini yang banyak terjadi kenapa banyak orang hari ini tidak sukses di jaringan itu begitu. Ya, melewati proses belajar, melewati proses praktek, melewati proses konsultasi. Tahu-tahu langsung ke medan bertemu tanpa dibekali ilmu yang betul-betul mumpuni. Ya, karena di apa ya beberapa hari ini ya saya masih mendapatkan hari ini mitra baru yang konsultasi yang sifatnya itu teknis Bapak Ibu ya, yang sifatnya itu teknis. Nah, kenapa bisa seperti ini? Sekali lagi saya minta tolong kepada Anda sebagai sponsor leadernya, buku 7 checklist itu dimanfaatkan Bapak Ibu supaya mitra baru Anda itu tidak apa ya dalam kutip itu baru bergabung tapi langsung Anda biarkan mereka ke medan pertempuran tanpa dibekali oleh ilmu yang benar, tanpa dibekali cara yang benar dalam bangun bisnis ini. Gitu. Ya, coba hari ini Anda sisir deh, mulai dari generasi Anda, ya, mulai dari generasi satu Anda. Coba hari ini dari 7 checklist BBS itu, apakah sudah lampu hijau semua belum? Kalau sudah lampu hijau semua, arahkan generasi satu Anda untuk cek generasi satu di bawahnya. 7 checklistnya sudah lampu hijau semua belum? Ya, untuk menghindari mitra baru yang tadi gitu Bapak Ibu. Belum apa-apa, ya, belum belajar tapi langsung action. Gimana coba Anda? Ya, nah ini kalau dibiarkan pola seperti ini, maka mitra baru banyak yang tumbang Bapak Ibu. Mitra baru akan banyak berdarah-darah Bapak Ibu kalau Anda biarkan polanya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu sebaiknya itu Bapak Ibu akan mereka belajar dulu, gitu loh. Nah, ketika belajar terus praktek, prakteknya pun didampingi oleh Anda, nggak praktek sendirian gitu loh. Ingat langkah 7 ya, langkah 7 ingat ya langkah 7 BBS. Mengajarkan dan mendampingi, bukan mengajarkan tok loh ya langkah 7 itu ya. Kenapa kok di situ ada kata mendampingi Bapak Ibu? Karena mitra baru Anda ini berhadapan dengan prospek-prospek yang dalam tanda kutip gesekannya belum tentu mereka bisa hadapi Bapak Ibu. Ya, jadi jangan biarkan mitra baru Anda itu perang sendirian. Maka di situ langkah 7 bunyinya mendampingi gitu loh. Mendampingi itu artinya Bapak Ibu, kalau nanti mereka dapat gesekan di promosi, di presentasi, follow up bounty, Anda sebagai sponsornya, Anda bisa mengasih tahu, Anda bisa ngasih solusi karena Anda sudah pernah melewati gesekan itu gitu loh. Sementara mitra baru Anda itu belum pernah dapat gesekan itu. Nah, ini kalau nggak Anda dampingi Bapak Ibu, ujung-ujungnya mereka nanti akan mengatakan bisnis ini sulit, mengatakan bisnis ini susah. Padahal Bapak Ibu kalau Anda dampingi hal-hal seperti itu kan sudah Anda lewati tiap hari. Anda sudah hadapi tiap hari. Anda sudah bisa melewati itu semuanya gitu. Sehingga mitra baru Anda itu nggak kaget gitu loh. Mitra baru Anda itu tidak mengalami kesusahan, kesulitan atau berada ketika di awal bisnis ini. Gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau nanti masih ada mitra baru yang konsultasi ke saya atau ke Anda sebagai sponsornya atau ke leader Anda,
baru bergabung nih hari ini, misalkan nih hari Rabu gabung, ya. Terus besok ya coba-coba dia promosi, tapi nggak dibekali ilmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Atau 2 hari langsung dia promosi, atau dia langsung presentasi. Apa yang terjadi coba? Anda bisa bayangkan nggak? Seperti apa kesulitannya mitra baru ini yang ya mungkin karena saking semangatnya gitu loh Bapak Ibu. Mitra baru Anda itu mungkin saking semangat 45, pengen pengen cepet cepet jalan gitu loh. Sementara Anda biarkan mereka tanpa bekal ilmu gitu loh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika mengalami kesulitan, tantangan, masalah, konsultasilah ke saya, konsultasi ke leader. Nah, dari konsultasinya kan jelas bahwa mitra baru ini nggak belajar. Ya, mitra baru ini nggak belajar. Promosi bagaimana, presentasi bagaimana, follow up bagaimana. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau saya jelaskan? Saya jelasin A sampai Z pun mitra baru Anda nggak tahu, nggak akan jelas. Ya, nggak akan paham Bapak Ibu. Ya, nggak akan paham. Saya jelasin sedetail apapun nggak paham. Makanya kalau ada mitra baru, konsultasi ke saya, ya, itu selalu saya arahkan untuk belajar dulu Bapak Ibu. Saya arahkan untuk lihat rekaman dari Rebu, rekaman dari Senin, hari Jumat dulu. Karena percuma kita jelasin juga. Gitu loh. Sementara dia tidak dibekali ilmu yang benar. Tidak Anda bekali bagaimana membangun call market menjadi uam menjadi hot menjadi folder aktif. Itu kan semua ada ilmunya Bapak Ibu. Nah sementara mitra baru Anda tuh nggak ngerti itu apa call market, call menjadi uam nggak ngerti, uam menjadi hot nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti ya? Karena nggak belajar. Tiba-tiba ya langsung terjun di medan pertempuran, langsung promosi, presentasi, nggak dibekali ilmu. Begitu dapat tantangan, mentok. Akhirnya konsultasi ke leader Anda untuk saya. Kan kelihatan konsultasi. Kalau orang sudah belajar, lihat belajar malam hari ini misalkan, terus besok rekamannya belajar lagi, dicatat. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dasar itu nggak akan ditanyakan. Ya karena dia sudah ngerti, oh call market, oh call market itu adalah ini. Oh cara membangun call market caranya begini, begini. Merubah call menjadi web caranya gini, 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 gini. Merubah web market menjadi hot market caranya begini, begini. Ya merubah hot market menjadi koridor aktif caranya begini-begini. Ngerti. Kenapa kok bisa ngerti? Karena hadir hari Rabu malam hari ini. Karena besok lihat rekamannya. Karena dia catat jadi ngerti. Jadi waktu praktek pun konsultasinya itu nyambung gitu Bapak Ibu. Jadi bahasanya itu ngerti. Pak, saya tadi dapat uang market. Nggak udah ngerti. Dari kata-kata chatnya udah ngerti. Ada kata-kata uang market. Oh, berarti ini sudah lihat rekaman. Ya. Pak, saya dapat uang market segini, Pak. Tadi saya presentasi uang marketnya sekian orang. Cuma uang market saya itu tadi begini-begini, Pak. Nah, itu berarti nyambung kalau saya terangin. Ya, Pak, saya tadi itu dapat core leader aktif saya itu seperti ini, Pak. Gimana, Pak? Nah, itu ngerti karena dia sudah bahasanya itu sudah bahasa orang belajar gitu loh. Sudah bahasa-bahasa orang pernah lihat rekaman, lihat hari Rabu, hari Jumat, ya. Kan kelihatan dari situ, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda konsultasi sama saya, itu dari bahasa Anda itu saya ngerti Anda itu belajar atau enggak. Ya. Leader Anda pun juga pasti ngerti kok. Kalau ada mitra baru konsultasi ke leader Anda. Misalkan konsultasi ke siapa, misalkan ke Pak Nawir atau Aini atau Bu Nuri atau Pak Sumintar, Pak Alkoma, atau Pak Widi, ya, Bu Tio, ya Bu Sri Aneta, Pak Rizky, ya kan? Pasti ngerti gitu loh. Kadmi, kan? Bu Siti Kastin, Pak Soleh, ya ngerti ya oh ini mitra baru ini belum belajar ngerti pasti ini belum lihat rekaman masih ngerti ini belum hadir hari Jumat pasti ngerti ini belum hadir hari Rabu pasti ngerti ini nggak hadir hari Senin ini nggak lihat rekaman dari Senin pasti ngerti ya leader-leader Anda Bapak Ibu itu coba ya itu mereka itu Bapak Ibu
Yang namanya belajar itu mereka catat, Bapak. Mereka catat, ya, catat, Bapak. Belajar hari Senin dicatat, belajar hari Rabu dicatat, belajar hari Jumat dicatat. Kalaupun toh nggak nyatat malam hari ini, lihat rekaman pasti dicatat. Kenapa kok dicatat? Karena biar tidak gampang lupa, ya, biar cepat paham. Apalagi leader-leader Anda yang kepala 6, kepala 7, itu udah pasti buku tulisnya, buku catatannya itu udah luar biasa. Kalau Anda nyatet, itu Anda masuk pikiran bawah sadar, akan masuk pikiran bawah sadar. Dan Anda gampang untuk mempraktekannya. Oh, karena apa? Karena dicatat gitu. Oh, cara membangun call market, ini caranya begini. Tak, 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 tak. Call market menjadi uang, caranya begini. Tak, 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 tak. Uang market menjadi hot market begini. Hot market menjadi call market begini. Ngerti gitu loh. Karena ada catat gitu loh. Nah, ketika nanti di lapangan, kadang-kala kan ada hal-hal yang tidak apa ya, eh, ada hal yang Anda temui yang tidak seperti saya terangkan di hari Rabu, hari Jumat, atau hari Minggu, atau hari Senin. Nah, hal seperti itu Anda bisa konsultasikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang ada hal poin-poin yang di luar konteks yang apa saya ajarkan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, eh, ilmu yang kita berikan kepada Anda hari Rabu, hari Jumat, ini bukan sembarang ilmu. Ya, hari Minggu itu bukan sembarang ilmu Bapak Ibu. Ilmu ini, sekali lagi, bisa membuat orang yang kepala 6, kepala 7 gaptek saat ini dalam waktu 10 bulan, 12 bulan, itu bisa membangun mitra baru di atas 50. Anda bisa bayangkan nggak betapa sulitnya mereka di awal membangun bisnis ini? Karena mereka tidak bisa copy paste, tidak bisa salin tempel, nggak ngerti ilmu digital marketing. Anda bisa bayangkan kan awal mereka bergabung. Makanya kenapa kok Bapak Ibu ada yang 3 bulan nggak dapat mitra baru? Kenapa ada yang 4 bulan nggak dapat mitra baru? Ya karena mereka gaptek. Tapi bukan berarti itu jadi alasan mereka tidak mau belajar. Gitu loh Bapak Ibu. Tekun banget mereka belajar. Gigih sekali. Ya, sangat gigih sekali. Gitu loh. Tekun sekali. Gitu loh. Ya kenapa? Karena mereka betul-betul ingin mewujudkan impiannya Bapak Ibu. Dan apa sih yang mendorong mereka itu all out untuk belajar? Ya karena mereka ingin sekali mewujudkan impian mereka. Mereka nggak mau main-main dengan impian mereka. Mereka komitmen dengan impian mereka. Mereka peduli sama impian mereka. Karena impian mereka itu untuk orang-orang mereka cintai. Maka mereka itu betul-betul serius belajar, Bapak Ibu. Ya, nggak masalah 4 bulan nggak dapat mitra baru itu nggak ada masalah buat mereka. Tapi mereka itu punya ilmunya gitu loh. Ya, mereka itu punya ilmunya yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ya, nggak dimiliki semua orang. Ya, yang namanya belajar ilmu ya memang masing-masing orang berbeda. Tapi kalau Anda tekun Bapak Ibu, kalau Anda gigih untuk belajar, ya saya ya segaptek-gapteknya Anda itu paling maksimal 4 bulan Bapak Ibu. Segaptek-gapteknya Anda maksimum 4 bulan. Karena ini faktanya ada ya 4 bulan asal Anda mau belajar serius ya step by step bagaimana membangun mitra baru. Ya Bapak Ibu sekali lagi bisnis ini intinya apa sih bisnis ini Bapak Ibu? Ya, coba Anda lihat di papan tulisan masing-masing. Ya, apa sih target yang Anda bangun di sini? Anda kan punya impian, Bapak Ibu. Nah, impian Anda ini kan Anda breakdown itu menjadi sebuah target income atau di sini adalah passive income. Minimal itu 100 juta per bulan.
Nah, bagaimana menaklukkan angka ini ya dengan modal 38.000 kali seumur hidup? Maka Anda harus kuasai ilmunya dulu Bapak Ibu. Ya, ini angka besar Bapak Ibu, 100 juta per bulan ini bukan angka. Nah, kalau Anda hari ini nggak mau belajar ilmunya, Anda mau caranya bagaimana itu Anda menaklukkan 100 juta per bulan? Ya, Anda caranya bagaimana? Itu bukan angka kecil, Bapak Ibu. Itu angka besar, Bapak Ibu. Modalnya cuma 38.000. Anda ingat loh, modal cuma 38.000. Kok Anda kok malas belajar? Kok Anda hari ini em, jarang belajar? Ini yang jadi pertanyaan besar saya buat Anda adalah apakah Anda ini betul-betul pengen sukses atau enggak? Apakah Anda sayang sama impian Anda atau enggak? Atau Anda main-main dengan impian Anda? Ya. Nah, ilmu ini Bapak Ibu harus kuasai untuk apa sih gitu loh. Ingat, Bapak Ibu itu kan bangun bisnis, ya. Nah, bisnis itu fokusnya itu apa sih Bapak Ibu? Membangun omset. Nah, omset ini dari mana? Dari yang namanya pelanggan tetap sama namanya konsumen Bapak Ibu. Namanya bisnis itu kan fokusnya ini bagaimana ada bangun pelanggan tetap dan bangun konsumen. Gitu, ya. Semakin besar pelanggan tetap Anda, semakin besar konsumen Anda, maka omset gimana? Otomatis makin besar. Omset makin besar, otomatis income Anda juga makin besar. Nah, sekarang income Anda, gimana mau besar uang pelanggan Anda, konsumen Anda segitu-segitu aja, atau Anda tidak bisa membangun pelanggan tetap, Anda nggak bisa membangun konsumen. Kenapa Anda hari ini nggak bisa membangun pelanggan tetap konsumen? Ya karena Anda nggak mau belajar. Karena Anda nggak mau belajar, Bapak Ibu. Anda nggak tahu ilmunya, Anda nggak tahu caranya. Ya, nah target Anda di sini, Bapak Ibu, berapa sih pelanggan tetap yang Anda bangun? Nggak banyak kok. Anda itu cukup membangun minimal, Anda itu membangun 2 pelanggan tetap saksikan PT. Anda itu, Bapak Ibu, goals-nya, targetnya itu membangun pelanggan tetap minimal 2 orang. Ya, 2 orang. Nanti 2 orang ini juga sama, tugasnya membangun 2 pelanggan tetap. Ya. Nah, ketika semua tim Anda itu mengerti goals ini, mengerti target ini, dan mereka juga belajar ilmunya, maka yang namanya membangun 2 pelanggan tetap ini bukan sesuatu yang sulit. Sehingga nanti lama-kelamaan dari sini Anda punya 2 pelanggan tetap, Anda punya 4, punya 8, punya 16, ya kan, punya 32, punya 64, ya, punya 128, dan seterusnya sampai nanti Anda punya 2 juta pelanggan tetap. Ya. Nah, gimana membangun konsumen gitu loh. Nah, konsumen itu siapa, ya kan? Nah, konsumen itu adalah ya orang-orang yang jadi member tapi tidak on system. Ya, kalau yang pelanggan tetap itu siapa? Yaitu member yang on system. Jadi Anda itu nanti akan punya dua dua apa ya? Dua jenis tipe member. Ada member yang tipenya sebagai pelanggan tetap, ciri-cirinya mereka itu on system atau menjalankan sistem BBS tiap hari tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Nah, Anda akan punya member yang tipenya konsumen, yaitu apa? Member-member yang tidak on system. Siapa? Yaitu member-member yang tidak menjalankan sistem BBS setiap hari. Member-member yang dalam kutip ya tidak seperti Anda malam hari ini, ya jarang training, jarang privat, jarang promosi, jarang presentasi. Ya, itu konsumen. Yang namanya konsumen itu kan ya kadang beli, kadang enggak. Ya, mungkin bulan ini beli, nanti 3 bulan lagi baru beli lagi. Itu konsumen Bapak Ibu. Kalau namanya pelanggan tetap, itu enggak Anda suruh pun tiap bulan pasti beli. Itu namanya pelanggan tetap. Nah, yang dibangun di bisnis ini tuh dua, yaitu sama pelanggan tetap sama konsumen.
Gitu. Ya. Nah, siapa konsumen? Ya, konsumen itu adalah non-member yang beli produk Anda. Jadi ada member yang tidak on system sama ada prospek atau non-member yang beli produk Anda. Itu juga konsumen. Nah, nah, dari sini Anda bisa tahu nih bahwa omset Anda itu dibangun dari dua lini. Dari pelanggan tetap sama konsumen. Gitu loh. Jadi ketika Anda membuat mitra baru, itu nanti akan ada dua jenis tipe member. Ada member yang sifatnya jadi pelanggan tetap, yang ciri-cirinya dia menjalankan sistem BBS setiap hari. Ada member Anda yang sifatnya itu apa ya, sebagai konsumen yang ciri-cirinya itu tidak on system, ya, tidak on system atau tidak menjalankan sistem BBS setiap hari. Dan Anda juga nanti akan punya konsumen yang bukan member atau prospek atau non member yang beli produk Anda. Ya, contoh misalkan nanti di PPOB, travel, di warung Cimo kan Anda akan mendapatkan orang-orang yang memang dia bukan member Anda, tapi dia itu memang murni konsumen yang beli produk Anda. Tapi kan dari beli itu Anda jadi punya offset. Anda dapat keuntungan retail, gitu. Dan omset Anda ini nanti akan memberikan efek yang sangat luar biasa kepada income Anda di bisnis jaringannya. Ini Bapak Ibu. Nah, sekarang dari sini nih, kalau Anda nggak belajar ilmunya, kira-kira bisa nggak melakukan pelanggan tetap? Yang dari 2 menjadi 8, 16, 13, seterusnya. Bisa nggak Anda bangun konsumen? Nah, ini Bapak Ibu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, bisnis Anda itu tergantung kapasitas ilmu Anda. Di bisnis apapun, di bisnis apapun. Ya, mau di bisnis jaringan, mau di konvensional, bahkan di kerjaan Anda pun, ya, itu tergantung kapasitas ilmu. Ya. Jadi bisnis Anda itu berbanding lurus dengan kapasitas ilmu Anda. Nah, kalau kapasitas ilmu Anda segede gelas, ya bisnis Anda segede gelas, ya terus. Mau dimasukin air segede drum pun juga akan lober semua, tumpah semua, Bapak Ibu. Kapasitas Anda segede ember, ya, dimasukin air segede kolam renang pun juga akan lober semua, tumpah semua. Yang masuk juga pasti segede ember. Itulah artinya apa? Kapasitas ilmu itu akan berbanding lurus dengan perkembangan bisnis Anda, perkembangan omset Anda, income Anda, Bapak Ibu. Jadi income Anda itu, omset Anda akan berbanding lurus dengan kapasitas ilmu Anda. Itulah kenapa ya sistem BBS itu akan mendorong Anda untuk belajar, praktek, konsultasi, berbagi ilmu. Jadi kalau Anda mengerti esensi sistem BBS itu, kenapa kok Anda harus menjalankan sistem BBS setiap hari? Ya karena disitulah Anda akan didorong oleh sistem untuk belajar tiap hari. Karena di situ ada langkah 4, di situ ada kebiasaan 1, kebiasaan 2, core leader. Ya, Anda kalau lihat kebiasaan core leader yang pertama, Anda selalu hadir training sama privat. Kebiasaan kedua apa? Anda selalu lihat rekaman tiap hari. Berarti kan sistem ini akan mendorong Anda belajar tiap hari. Mendorong Anda untuk praktek tiap hari. Apa? Langkah 5, Anda praktekkan ilmu Anda pelajari ya dengan apa? Promosi, presentasi, follow up, bangun tim. Kebiasaan ketiga adalah apa? Promosi presentasi setiap hari pakai ilmu yang Anda pelajari di BBS. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, kalau Anda menjalankan sistem BBS, nggak perlu kita ingetin, nggak perlu kita dorong, mau Anda di Aceh, mau Anda di Papua, mau Anda di Indonesia, luar negeri, Anda akan selalu hari ini didorong oleh sistem untuk belajar, praktek, konsultasi, berbagi ilmu. Ya, dan Anda akan tenang Bapak Ibu, ketika Anda punya member yang on system, itu Anda akan tenang. Kenapa? Karena member Anda sudah sadar, punya inisiatif untuk belajar tiap hari, praktek tiap hari, konsultasi tiap hari kalau dia belum paham, dan berbagi ilmu tiap hari. Makanya saya punya member yang sekarang itu tinggal di
Taiwan, namanya Bu Sujiana. Di Taiwan loh ya Bapak Ibu, di luar negeri. Itu saya tenang Bapak Ibu. Mungkin malam hari ini juga hadir di training. Walaupun hari ini beliau di Taiwan, beda negara, tapi saya tenang karena beliau on system. Walaupun nggak saya suruh, walaupun nggak tak ingetin, walaupun nggak saya telepon, beliau hari ini selalu belajar. Beliau selalu hari ini praktek, beliau selalu konsultasi. Ya, sebaliknya nih, walaupun Anda itu tinggal di depan rumah saya, tapi kalau Anda tidak on system, itu saya was-was Bapak Ibu. Artinya Anda itu nggak belajar, nggak praktik, nggak konsultasi, nggak berbagi ilmu. Itu jadi tanda tanya besar saya. Kenapa? Karena umur Anda nggak akan lama. Ya, Anda sudah pasti akan berhenti. Kenapa? Karena Anda nggak mau belajar. Kapasitas ilmu Anda ya segitu-segitu aja. Bisnis Anda pasti segitu-segitu aja. Dan itu yang membuat Anda tidak fight di bisnis ini. Itu yang membuat Anda itu tidak all out di bisnis ini. Kenapa? Ya karena bisnis Anda tidak berkembang. Kenapa bisnis Anda nggak berkembang? Ya karena ilmu Anda juga nggak berkembang. Kenapa ilmu Anda nggak berkembang? Ya karena Anda jarang belajar. Ya, sekalipun Anda tinggal di depan rumah saya, sekalipun Anda satu kota dengan saya, itu bukan jadi jaminan Anda bisa belajar di sini. Walaupun Anda tinggal di Taiwan, ya kan, di Arab Saudi sana, mau di Hong Kong, mau di Malaysia, Singapura sekalipun, ya kan, tapi kalau Anda on system, Anda akan sukses di bisnis ini. Ya, sekalipun Anda tidak ketemu secara langsung dengan saya. Ya, tidak ketemu secara langsung dengan leader Anda. Kenapa? Karena Anda pegangan sistem gitu loh. Ingat ya, karena Anda pegang sistem. Karena payung tertingginya adalah sistem. Yang menggerakkan Anda sistem, bukan saya, bukan sponsor leader Anda, tapi Anda digerakkan oleh sistem. Manapun Anda berada. Ini ya. Sekali lagi buat mitra baru, sekali lagi ya, tolong sekali buat mitra baru. Dan sekali lagi ini juga saya minta tolong kepada sponsor leader. Jangan Anda biarkan mitra baru Anda ketika baru join, itu langsung Anda arahkan untuk apa ya, promosi presentasi di lapangan tanpa dibekali oleh ilmu. Jangan Bapak Ibu. Ya, repot gajinya nanti. Tapi arahkan Anda untuk belajar dulu. Kuasai ilmunya dulu. Nggak apa-apa hari ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada mitra baru. Tapi mereka punya basic ilmu yang benar. Mereka punya fondasi yang kuat Bapak Ibu. Ya, jadi ketika mereka itu nanti dapat gesekan di lapangan waktu promosi, nggak kaget, nggak bingung cara cara ngelolanya, cara jawabnya gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai ya terjadi lagi. Ya, saya minta tolong sekali lagi Anda sisir, sekali Anda sisir mulai dari generasi satu Anda masing-masing. Kalau generasi satunya sudah lampu hijau semuanya, 7 checklist BBS-nya, Anda arahkan mereka untuk menggerakkan generasi satunya pakai buku 7 checklist mereka masing-masing, terus bergeser terus ke bawah, ke bawah sampai nanti ke grassroots yang paling bawah. Ya, grassroots yang paling bawah itu artinya mitra baru gitu. Nah, sehingga nanti mitra baru Anda ngerti, oh, kalau mau sukses di demo ini, step yang benar itu adalah belajar dulu. Jangan praktek dulu. Belajar dulu, baru praktek. Jangan dibalik, praktek dulu baru belajar. Belajar dulu, terus praktek, atau kita sebut sebagai learning by doing, belajar sambil praktek, kalau nggak jelas konsultasi. Setelah itu Anda berbagi ilmu, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda praktekkan, apa yang Anda konsultasikan kepada mitra baru Anda. Pakai apa? Pakai buku 7 checklist BPS. Buat yang baru, sekali lagi Anda minta file buku 7 checklist BPS, Anda print, Anda jilid, dan Anda pelajari video tutorial bagaimana cara ngisi buku 7. Ya, ada video tutorialnya. Ya, sehingga nanti tidak ada kejadian berulang dan berulang. Ya, mitra baru ini promosi langsung, presentasi langsung, tapi hari ini nggak ngerti ilmunya.
nggak ngerti itu call market apa, bang call market menjadi uang bagaimana, uang menjadi hot bagaimana, hot menjadi call leader aktif itu seperti apa, nggak ngerti. Ya, nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di sesi 1. Ya, sekali lagi saya harap Anda bisa ngambil benang merahnya, Anda bisa ngambil kesimpulannya, sehingga nanti mitra baru Anda itu betul-betul ketika hari ini menjalankan bisnis ini sesuai dengan ilmu yang kita ajarkan. Jadi mereka itu nggak asal jalan. Mereka betul-betul berjalan dengan ilmu yang benar dan tepat. Gitu. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi malam hari ini. Kita masuk sesi 2. Ya. Jadi malam hari ini kita akan ajarkan yaitu Facebook marketing. Ya. Apa itu Facebook marketing? Yaitu ilmu digital marketing ya untuk menyeleksi ya untuk menyaring ya pengguna Facebook Indonesia yang jumlahnya sekarang itu sudah 170 juta ya menjadi mitra baru di bawah Anda ya. Facebook marketing ini adalah ilmu digital marketing. Gunanya untuk apa? Untuk menyeleksi atau menyaring pengguna Facebook Indonesia yang jumlahnya 170 juta menjadi mitra baru di bawah Anda, Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu harus kuasai 4 teknik funneling ya. Atau bahasa sederhananya funneling itu adalah ilmu nyaring atau 4 teknik menyaring. Ya, menyaring tahu ya. Kalau funneling mungkin tidak semua orang ngerti, tapi kalau menyaring saya pikir Anda paham. Ya, menyeleksi, memfilter itu bahasa lainnya. Ya. Nah ini. Nah, kalau Anda menguasai 4 teknik funneling ini Bapak Ibu, membangun mitra baru itu bukan sesuatu yang sulit, tapi menjadi mudah sekali. Bahkan saya garansi Anda, ya sekalipun mungkin Anda belajar ilmu ini butuh waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi setelah Anda mengerti ilmu ini, Anda akan bisa punya mitra baru yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan Bapak Ibu. Ya, ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa yang harus Anda betul-betul pelajari dengan serius Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilmu ya bangun call market tertarget minimal 3 juta call market singkat CM. Jadi Anda pertama harus menguasai ilmu ini. Ya, call market itu siapa? Call market adalah orang yang belum join di Cimo baik secara online dan offline. Itu namanya call market. Nah, di sini dari call market yang ada ini yang jumlahnya 170 juta ini, Anda seleksi menjadi call market tertarget minimal 3 juta. Nah, karena ini minimal, boleh nggak saya 5 juta? 10 juta juga boleh. Ya, tapi jangan kurang dari 3 juta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus kuasai ilmu bangun call market tadi menjadi WA market. Ya. Nah, WA market itu siapa? WA market adalah orang yang minat bergabung di bisnis Anda lewat promosi, tapi belum ada presentasi. Ya, jadi nomor 2 ini untuk merubah call menjadi uang itu dengan cara promosi. Yes. Nah, dari promosi ini nanti kan ada yang minat tuh. Ya, itu namanya WA market. Ya, jadi tapi belum ada presentasi. Ya. Nah, nomor 3 adalah ilmu bangun WA market tadi ya menjadi hot market. Nah, siapa itu hot market? Hot market adalah orang yang sudah transfer 30.000 atau kita sebut sebagai mitra baru. Ya. Nah, WA market ini Anda target tiap hari yang harus Anda bangun WA market itu minimal 10 Bapak. Singkat WM ya. Dari 10 WA market tiap hari. Jadi jangan kurang dari 10. Ya, makanya nanti kita akan berikan ilmunya kepada Anda bagaimana memastikan dapat 10 WA market tiap hari bahkan lebih. Ya. Hot market itu siapa tadi? Mitra baru. Nah, yang terakhir Anda harus kuasai ilmu itu bangun hot market menjadi
core leader aktif saya singkat CLA, atau pelanggan tetap saya singkat PT, atau hari ini elang sejati, atau on system. Nah, jadi setelah Anda punya mitra baru ini Anda harus saring lagi. Anda harus filter lagi, Anda harus seleksi lagi sampai Anda ketemu siapa yang on system, siapa yang enggak. Siapa yang elang sejati, siapa yang tidak. Siapa yang pelanggan tetap, siapa yang konsumen. Siapa yang core leader aktif, siapa yang tidak. Ya, sekali lagi, ya, mitra baru itu posisinya masih konsumen. Mitra Anda semuanya ini kalau Anda dapat mitra baru, itu posisinya masih konsumen. Nah, Anda harus naikkan level mitra baru Anda menjadi pelanggan tetap. Atau menjadi core leader aktif. Atau menjadi orang-orang yang on system. Saya katakan tadi, Anda akan punya dua tipe member. Ada member yang on system, ada yang tidak. Ada yang pelanggan tetap, ada yang konsumen. Nah, konsumen itu siapa? Ya, member-member yang tidak on system. Itu semua konsumen Anda. Jadi kalau Anda punya membernya 10, yang on sistemnya 2, nah itu namanya pelanggan tetap. Yang 2 ini. Yang 8-nya itu berarti konsumen. Walaupun posisinya dia sudah jadi member. Tapi member yang tipikalnya adalah konsumen. Ya. Yang harus Anda bangun apa di bisnis ini, Bapak Ibu? Yang Anda bangun, yaitu pelanggan tetap. Ya, karena konsumen ini masih step ketiga, masih hot market. Nah, hot market ini Anda harus saring lagi menjadi pelanggan tetap. Nah, target Anda, tadi saya katakan, bisnis Anda ini kan fokusnya buat omset. Nah, omset Anda itu kan dibangun ya lewat apa? Pelanggan tetap. Nah, target pelanggan tetap Anda itu minimal Anda ketemu 2 orang on system. Nah, ya, jadi dari 170 juta tadi, Anda saring-saring dengan 4 teknik ini sampai Anda ketemu 2 elang sejati Anda. 2 on system. 2 pelanggan tetap atau 2 koridor aktif. Ya. Jadi kalau Anda punya 2 mitra baru, sekali lagi 2 itu masih 2 mitra baru atau 2 konsumen. Belum jadi elang. Nah, kapan jadi elang? Kalau dia sudah on system. Jadi kalau Anda punya mitra baru, itu posisinya sejatinya dia masih konsumen. Nah, Anda harus saring mitra baru Anda tadi, naikkan levelnya, itu menjadi elang sejati, jadi pelanggan tetap, atau menjadi koridor aktif. Ya, itu. Oke, kita akan bedah satu persatu, ada lebih fokus lagi. Kita mulai teknik yang pertama, yaitu mana caranya bangun call market, yang bangun minimal 3 juta call market tertarget. Nah, caranya bagaimana? Tolong perhatikan step by step-nya, Bapak Ibu. Nah, Anda yang pertama lakukan ini, join atau gabung grup-grup Facebook yang anggotanya itu 50.000 ke atas. Di mana tema grup Facebook-nya, temanya ya, tema grup Facebook itu tentang bisnis atau usaha atau jual beli ya, atau loker atau lowongan pekerjaan. Nah, berapa banyak Anda join grup Facebook? Sebanyak-banyaknya. Ya. Karena kita tidak tahu ya, pelanggan tetap Anda itu ada di grup Facebook mana. Kita nggak tahu. Bisa saja elang Anda itu ada di grup Facebook pertama, bisa grup Facebook ke-20, bisa grup Facebook ke-100, bisa grup Facebook ke-200. Makanya di sini Anda join sebanyak-banyaknya grup Facebook. Nah, nah, di sini yang dimaksud grup Facebook ini adalah grup Facebook orang lain ya, bukan grup Facebook Anda ya, tapi grup Facebook orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa call market Anda? Yaitu teman Facebook Anda. Ya, jadi semua teman Facebook Anda yang belum bergabung di Cimo itu semua call market tertarget Anda. Ya. Nah, di sini Anda harus punya minimal 500 teman Facebook. Jadi kalau Anda punya Facebook, kok temannya kurang dari 500, maka apa yang harus Anda lakukan adalah Anda harus add teman-teman Facebook Anda tiap hari minimal 20 sampai Anda punya teman 500. Ya, itu yang harus Anda lakukan, ya. Terus selanjutnya siapa call market Anda? Yaitu
grup Facebook Anda sendiri. Jadi kalau Anda nanti bikin grup Facebook, adminnya Anda itu berarti grup Facebook Anda sendiri atau kolam Anda sendiri. Terus fanpage Facebook Anda sendiri. Ya, kalau yang atas tadi itu punya orang lain ya. Nah, di sini Anda nanti bisa pelajari video tutorialnya, bagaimana caranya bikin grup Facebook, fanpage Facebook, minta ke sponsor atau leader Anda. Caranya join gabung grup Facebook, Anda minta ke sponsor leader Anda. Kalau Anda memang belum tahu caranya bagaimana gabung atau join grup Facebook. Ya. Terus siapa hari ini call market selanjutnya? Yaitu semua orang yang jualan atau beli produk di marketplace Facebook. Jadi di Facebook itu ada fasilitas namanya marketplace Facebook. Nah, siapapun yang jualan di sana atau yang beli produk di situ, itu semuanya adalah call market Anda. Ya, call market tertarget Anda. Terus selanjutnya yang terakhir adalah Facebook berbayar. Ya, di grup Facebook ruang usaha atau bisnis. Nah, ini pun juga call market. Ya. Jadi ini caranya membangun 3 juta call market, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi penekanan saya di sini adalah Anda harus join grup Facebook sebanyak-banyaknya yang temanya itu bisnis, usaha, atau peluang bisnis, atau peluang usaha, atau jual beli, broker. Sebanyak-banyaknya grup Facebook. Ya, tidak dibatasi sebanyak-banyaknya. Jadi Anda itu tiap hari itu nanti bisa ibaratkan punya sawah itu, Anda bisa nggarah sawah itu sawah-sawah baru. Ya, kalau sawah ini memang tidak produktif, Anda bisa ganti sawah baru Anda yang kedua. Itu kurang subur, ganti grup sawah yang ketiga. Enggak subur juga, sawah keempat dan seterusnya. Itulah makanya kenapa Anda harus join sebanyak-banyaknya grup Facebook. Karena kita memang nggak tahu. Ya, elang Anda itu bisa di awal, bisa di tengah, di akhir. Bisa di grup Facebook awal, grup Facebook tengah, grup Facebook akhir. Bisa di grup Facebook ke 200, ke 100. Yang penting Anda bergerak terus setiap hari, bergerak terus setiap hari, sampai grup Facebook itu Anda bisa olah semua. Nah, contoh nih, kalau Anda promosi setiap hari 2 grup Facebook aja, itu 15 hari Anda sudah bisa mengolah 300 grup Facebook. Ya, kalau dilanjutkan sebulan, Anda bisa mengolah tiap hari 2, berarti 2 kali 30, 600 grup Facebook. Ya ini. Jadi Anda jangan join grup Facebook cuma 20 gitu. Ya kalau 20-nya ini subur ya. Kalau misalkan 20-nya ini kering, nggak subur bagaimana? Masa Anda bombardir terus? Ya, buang-buang waktu nanti. Ya, itu nomor 1 Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 Anda perhatikan, yaitu tadi apa nomor 2? Bangun call market menjadi uang market. Minimal 10 orang tiap hari. Minimal 10. Jangan kurang dari 10 Bapak Ibu. Minimal 10 uang market tiap hari saya singkat WM. Ya. Sekarang bagaimana untuk memastikan Anda dapat 10 uang market tiap hari? Maka di sini BBS akan mengajarkan kepada Anda ada 12 teknik promosi. Ya, jadi merubah call menjadi uang itu dengan cara promosi. Ya, makanya di sini kita ajarkan 12 teknik promosi. Di mana malam hari ini untuk Rabu kita ajarkan 7 teknik promosi. Ya. Nah, hari Jumat kita ajarin sisanya, yaitu 5 teknik promosi. Ya, walaupun sebetulnya banyak leader-leader Anda itu hanya menguasai 2 sampai 3 teknik promosi saja, itu bisa membangun puluhan pemarket tiap hari sampai mereka kewalahan. Apalagi Anda bisa kuasai 12-12-nya Bapak Ibu. Maka tidak ada kata istilah Anda itu kok kurang dari 10 tiap hari. Kalau Anda kurang dari 10 itu biasanya Anda ya tidak mempelajari 12 teknik promosi. Ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama yaitu ada promosi copywriting bisnis singkat CB atau iklan. Jadi copywriting bisnis itu bahasa sederhananya iklan. Ya, ke grup Facebook minimal, yakni ke minimal 20 grup Facebook tiap hari. Ya, pagi 10, malam 10. Oh ya, untuk bahan promosi itu sudah kita siapkan di bank data.
copywriting bisnis di Telegram. Anda tinggal copy paste. Anda tinggal salin tempel, ya, minta linknya kepada sponsor leader Anda. Jadi Anda tinggal copy paste saja Bapak Ibu ya, tidak perlu bikin bahan-bahan promosi sendiri. Anda tinggal salin tempel, Anda minta linknya ya kepada sponsor leader Anda supaya nanti bisa masuk ke bank data copywriting bisnis. Ya, ini berupa channel di Telegram, Anda nanti masuk ke sana supaya Anda bisa punya akses bahan-bahan promosi di sana, tinggal copy paste ya. Nah, ini minimal 20, Pak. Boleh nggak Pak sehari saya 50? Boleh, pagi 25, malam 25 gitu. Boleh 60, boleh pagi 30 ya, malam 30. Ya, ini hanya minimal ya, minimal 20 grup Facebook setiap hari. Ya, itu. Nah, ini ada video tutorialnya, nanti Anda tinggal minta ke sponsor leader Anda tutorial cara promosi ke grup Facebook ya. Yang kedua ya, promosi ya copywriting bisnis atau iklan ke marketplace Facebook. Nah, ini juga ada video tutorialnya. Anda tinggal pelajari video tutorialnya, minta ke sponsor leader Anda. Nah, yang harus Anda perhatikan di nomor 2 ini adalah satu, tidak boleh ada iklan yang sama. Ketika ada iklan yang sama, maka iklan sebelumnya Anda wajib hapus. Ya, Anda wajib hapus. Baru Anda iklan yang baru. Karena kalau Anda punya iklan yang sama, iklan baru Anda udah pasti ditolak sama Facebook. Ya. Yang kedua, marketplace Facebook ini diberikan kepada Facebook yang umurnya di atas 6 bulan. Biasanya kalau kurang dari 6 bulan, fasilitas marketplace Facebook itu tidak ada. Ya. Nah, ini yang harus Anda pelajari. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu, kalau Anda bisa menguasai dua teknik ini saja, sebetulnya Anda bisa memastikan mudah bangun sebuah market. Banyak leader-leader Anda yang membuktikan ini Bapak Ibu. Mereka hanya promosi grup-grup Facebook sama promosi marketplace saja. Mereka mudah membangun ya puluhan market table. Nah, itulah makanya Anda pelajari dua teknik ini betul-betul. Ya, sampai Anda ngerti di luar kepala. Pelajari video tutorialnya, Anda praktekkan. Yang nggak jelas Anda konsultasikan pada leader Anda. Ya. Terus yang ketiga, ya, yaitu like, comment, chat 25 teman Facebook Anda tiap hari. Selama berapa hari? Yaitu selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, ini kenapa tadi kok Anda harus punya teman 500 teman ini, Bapak. Ya, kalau Anda bisa mengolah 500 teman Facebook Anda selama 14 hari, maka Anda akan menemukan minimal 2 orang yang join. Walaupun kita tahu ada 498 orang. Ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan di poin ini? Siapapun yang balas chat Anda kirim promosi copywriting bisnis, KCP atau iklan ke mereka. Mereka itu siapa? Yang balas chat Anda. Anda like, tahu ya, jadi setiap Anda ada teman Facebook Anda bikin status, Anda like, Anda komen, terus mereka Anda chat. Nah, begitu membalas chat Anda kirim promosi copywriting bisnis atau iklan ke mereka seperti copywriting bisnis yang Anda kirim ke grup Facebook. Sama persis. Jadi apapun yang Anda kirim ke grup Facebook, Anda kirim ke orang-orang yang balas chat Anda. Ya, ini lakukan selama 14 hari. Ya. Ini. Terus yang keempat, ada promosi copywriting bisnis atau iklan ke grup Facebook Anda sendiri. Jadi ke kolam Anda sendiri ya. Nah, ini seminggu 2 kali. Ya, ini yang kelima juga sama, promosi copywriting bisnis atau iklan ke fanpage Facebook Anda sendiri. Jadi Facebook itu memberikan fasilitas kepada Anda itu ada grup Facebook, ada fanpage. Nah, ini juga sama. Kenapa kok harus seminggu 2 kali Bapak Ibu? Ingat, ini kolam Anda sendiri. Ini bahkan kolam Anda sendiri. Jangan Anda pancing tiap hari. 5 hari Anda kasih makan ikan, 2 hari Anda pancing. Itu yang benar. Jadi 5 hari berbagi ilmu, 2 hari Anda promosi. Jangan Anda pancing tiap hari. Contoh Anda mancingnya hari Selasa, hari Jumat.
Berarti hari Senin, hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu itu Anda ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan itu dengan apa? Ya dengan konten. Kontennya apa? Yaitu Anda bisa kirim catatan BBS, Anda bisa kirim video-video positif, quote-quote positif, ya, atau rekaman-rekaman BBS Anda bisa kirim ke sana. Tapi Anda jangan promosi. Promosi itu hari apa? Hari Selasa Jumat. Begitu juga fanpage Facebook. Sama, kalau grup Facebook Anda sendiri hari Selasa Jumat, mungkin fanpage-nya adalah Rabu Sabtu. Ya, jangan sama-sama hari Selasa Jumat, jadi Anda harus bedakan. Nah, terus yang keenam, yaitu promosi, ya, copywriting bisnis atau iklan ke status Facebook Anda seminggu 2 kali. Nah, penekanan saya di poin 6 ini adalah Bapak Ibu jangan pernah bikin status galau, jangan pernah bikin status provokatif, jangan pernah bikin status negatif. Kenapa? Karena prospek Anda, ya, sekali lagi prospek Anda yang Anda tawarin di sini itu yang dilihat pertama itu apa, Bapak Ibu? Satu, foto profil Anda. Makanya foto profil Anda jangan pernah Anda kasih foto profil hewan, tumbuh-tumbuhan, atau nggak ada fotonya. Begitu Anda nggak ngasih fotonya di situ, maka prospek Anda tidak akan percaya kepada Anda. Apa? Karena Anda sendiri tidak percaya, tidak yakin kepada Anda. Buktinya apa? Anda tidak pasang foto Anda di Facebook. Sehingga orang nggak yakin menjadikan Anda sebagai sponsornya. Ingat loh, mereka punya impian. Mereka tuh pingin dibantu sponsor-sponsor yang memang betul-betul yakin di mata mereka. Lah kalau Anda sendiri aja tidak pasang foto, gimana mereka mau yakin? Yang kedua yang akan dilihat apa? Status Facebook Anda. Kalau Anda bikin status galau, percaya ke saya, tidak ada orang yang mau menjadikan Anda sebagai sponsornya. Ya, ingat ya, saya ulangi, kalau Anda bikin status galau, Anda bikin status provokatif negatif di Facebook, sekali lagi, tidak ada orang yang mau join di Anda. Sekalipun Anda bikin statusnya bagus banget, tapi itu provokatif itu, negatif, atau Anda mengeluh, Anda galau di situ. Udah Bapak Ibu, selesai Anda tidak akan mungkin bisa bawa prospek Anda. Karena orang melihat Facebook Anda itu pertama foto profil, kedua status Anda BEM yang dilihat. Ya, itulah kenapa Anda harus hati-hati. Anda cek foto profil Anda, tolong perbaiki. Jangan pernah tidak ada fotonya. Tampilkan foto terbaik Anda di situ. Ya. Dan yang terakhir nomor 7, promosi, copywriting, bisnis atau iklan ke grup Facebook berbayar di grup peluang usaha atau bisnis. Ya. Nah, nomor 7 ini, ya, ini informasi terakhir bahwa untuk pendaftaran moderator itu sementara ditutup karena apa? Karena banyak spam masuk ke grup itu yang harus dibersihkan sampai nanti kita akan beritahu Anda. Ya, tapi bukan berarti Anda tidak bisa promosi. Anda tetap bisa promosi hari kalau nggak salah hari Rabu, Senin, Kamis kalau nggak salah ya di sini. Senin dan Kamis Anda tetap bisa promosi, di mana nanti Anda bisa promosi dalam sehari di hari Senin sama Kamis itu adalah sehari 3 kali atau lebih, minimal sehari 3 kali, minimal sehari. Tapi bagi yang Anda sudah jadi moderator ya Anda bisa promosi setiap hari. Tapi yang belum jadi moderator, paling enggak di situ Anda jadi anggotanya. Nah, anggota ini yang belum jadi moderator itu bisa promosi di hari Senin sama Kamis, ya. Dan ketika di hari Senin Kamis Anda bisa promosi sehari 3 kali, ya, pakai copywriting bisnis yang biasa Anda kirim ke grup. Nah, inilah 7 teknik yang harus Anda kuasai Bapak Ibu untuk memastikan Anda dapat 10 uang market tiap hari. Walaupun sebetulnya leader-leader Anda dengan 2 strategi di awal saja ke grup Facebook sama marketplace, ini sudah bisa mengamankan target 10 uang market tiap hari Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, jangan kurang dari 10 di sini. Makanya Anda kuasai 12 teknik promosi yang kita ajarkan dari Rabu Jumat. Ya. Oke, kita masuk poin 3. Ya, ini semua tadi ada video tutorialnya ya.
Ya, jadi ada video tutorialnya, Anda tinggal minta ke sponsor leader Anda. Jadi kalau grup Facebook ada video tutorialnya, bagaimana bikin grup Facebook, bikin fanpage ada video tutorialnya. Ya, itu nanti Anda tinggal minta ke sponsor leader. Ya. Oke, perhatikan lebih serius lagi. Ini nomor 3, yaitu bangun buah market tadi menjadi hot market atau menjadi mitra baru atau yang transfer 38. Nah, sekarang bagaimana uang market yang 10 orang tadi itu Anda rubah menjadi mitra baru. Ya, dengan cara yaitu Anda presentasi. Ya, jadi poin 3 itu intinya adalah presentasi. Jadi merubah uang menjadi hot itu dengan cara presentasi. Nah, bahan presentasinya, cara presentasinya itu sudah kita siapkan di bank data. Cara presentasi BBS di Telegram Anda tinggal copy paste. Anda tinggal salin tempel. Ya, jadi sekali lagi Anda nggak usah nyari bahan atau bikin bahan-bahan presentasi sendiri, semuanya bahannya kita siapkan, Anda tinggal copy paste saja. Ya. Nah, caranya bagaimana? Tolong perhatikan di sini. Ya. Jadi ketika Anda sudah bisa bawa 10 market tadi, ini harus Anda lakukan pada mereka. Anda presentasi satu-satu. Ya. Jadi jangan Anda masukkan ke grup Facebook terus Anda presentasi di grup Facebook, jangan. Di grup WhatsApp. Ya kadang-kala Anda masukkan grup WhatsApp terus Anda presentasi di situ, jangan. Ini Anda perang satu-satu. Anda lawan satu, one on one. Anda presentasi satu-satu dengan cara presentasi BBS. Jadi wajib pakai cara presentasi BBS, jangan pakai presentasi sendiri-sendiri. Ya, Anda ikutin semua yang ada di bank data cara presentasi BBS, ya, mulai dari salam, kenalan, gali impian, dan seterusnya sampai ucapin selamat. Itu isi dari bank data cara presentasi BBS. Ya, itu adalah sebuah cara presentasi, ya, mulai dari salam, gali impiannya, perkenalan, gali impian, dan seterusnya. Jadi seperti kayak dialog gitu. Nah, tugas Anda di sini adalah tinggal Anda ganti nama dan impian uang market Anda, singkat WM. Karena di situ kan nama uang market kan bisa beda. Kalau tadi Joko, sekarang Adi, ada ganti Adi. Nanti misalkan Siti ganti Siti. Gitu. Ya karena ya kan nggak semuanya sama namanya sama impiannya. Makanya tinggal di presentasi BBS itu Anda tinggal ganti nama sama impian uang. Ya. Nah, terus selanjutnya di sini akan ada 3 aturan presentasi BBS yang harus Anda taati. Wajib Anda taati. 3 aturan presentasi BBS itu. Yang pertama, ya, Anda tekan impian prospek 5-6 kali. Jadi kalau Anda pakai cara presentasi BBS itu, Anda sudah pasti menekan impian prospek Anda itu 5-6 kali. Nah, maksudnya menekan impian itu apa sih, Pak? Menekan impian ini maksudnya, Bapak Ibu, itu mempertegas kepada uang market Anda tadi supaya mereka itu siap memperjuangkan impiannya gitu loh. Kan tadi ada gali impiannya kan. Nah, setelah mereka tahu impiannya apa dan Anda tahu impiannya, nah itu Anda tegasin. Anda kasih penekanan supaya mereka itu siap memperjuangkannya. Nah, penekanan itu Anda lakukan 5-6 kali. Ya. Nah, itu semua sudah ada di bank data presentasi BBS, Anda tinggal copy paste. Nah, aturan yang kedua, Anda tidak boleh mengikuti alur prospek. Apapun pertanyaannya, apapun sharingnya, justru prospeklah yang wajib ikuti alur cara presentasi BBS. Nah, maksudnya gimana ini, Pak? Maksudnya begini, ketika Anda baru presentasi, salam, perkenalan, udah ditanyakan tentang apa potensi income-nya, tentang cara kerjanya. Nah, itu disebut dengan apa ya? Sebuah pertanyaan yang Anda tidak boleh ikuti. Apa harus Anda lakukan ketika Anda dapat pertanyaan itu di awal-awal atau di tengah atau di akhir? Anda jelasin ke mereka, mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, nanti saya akan jelaskan di presentasi selanjutnya ya Pak. Mohon maaf Pak Joko, mohon maaf Bu Siti, nanti akan saya jelaskan di sharing saya selanjutnya atau di presentasi selanjutnya. Itu Bapak Ibu caranya. Setelah itu Anda tarik ke alur presentasi BBS yang tadi sudah nyampe mana. Lah kalau mereka tidak ngikutin alur gimana Pak? Anda hentikan detik juga.
Anda ganti uang market. Ya, jadi kalau Anda mendapati prospek Anda tidak mengikuti alur cara presentasi BBS, maka Anda wajib hentikan, nanti Anda masukkan ke mana, ke siaran baru. Ya, nanti kita akan masuk ke step itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau presentasi BBS itu Anda jangan main apa istilahnya ya, karena saking semangatnya Anda latihin aja. Anda harus ngemat waktu supaya betul-betul efisien, efektif gitu cara kerja. Kenapa? Kalau Anda ikutin, mereka nanya apa, Anda jelasin. Nanya apa, Anda jelasin. Itu Anda akan betul-betul kehabisan waktu, Bapak Ibu. Karena ujung-ujungnya debat dan mereka tidak join. Ya, ujung-ujungnya debat dan mereka tidak join dan nanti bisa-bisa Anda dipresentasi balik. Makanya Anda kalau Anda dapatkan prospek tidak ikutin alur cara presentasi BBS, artinya mereka resek, rewel, ya sudah. Ganti market selanjutnya aja. Karena Anda punya 10 market kan, Anda nggak perlu. Ya, oh ya, ini target Anda presentasi tiap hari. Targetnya itu 5 presentasi tiap hari ya. Targetnya ya minimal 5 presentasi tiap hari. Nah, jangan kurang dari 5. Ini ya. Jadi jangan kurang dari 5. Nah, terus yang ketiga, prospek wajib ngikutin alur cara presentasi BBS. Ya, harus ngikutin alurnya. Jangan sampai mereka itu tidak mengikuti alur cara presentasi BBS. Jadi dari cara presentasi BBS ini dibuat untuk apa? Untuk menyeleksi mana yang harus Anda lanjutkan, mana yang harus Anda hentikan. Yang Anda lanjutkan siapa? Orang-orang yang ikutin alur cara presentasi BBS. Ya, Anda hentikan siapa? Orang-orang yang tidak mau ikutin alur cara presentasi BBS. Ya, gitu. Terus selanjutnya, yang penting juga Anda harus perhatikan, akan ada 3 tipe orang yang Anda presentasi. Jadi ada 3 tipe orang-orang yang sudah Anda presentasi. Jika Anda sudah presentasi nih, bla 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 sampai terakhir, maka Anda akan ketemu 3 tipe ini. Yang pertama, ada orang yang minat tapi belum transfer. Dia itu minat tapi belum transfer. Jadi setelah Anda presentasi, dia minat tapi belum transfer dan dia janji mau transfer sore, malamnya, atau besok pagi, atau 2 hari, 3 hari lagi. Nah, kalau Anda ketemu tipe ini, apa harus Anda lakukan? Anda masukkan ke grup WhatsApp seperti ini. Jadi Anda harus punya kolam ikan namanya grup WhatsApp seperti BBS Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak bisa bikin grup WhatsApp, Anda minta tolong ke sponsor atau leader Anda dibuatkan grup WhatsApp seperti BBS untuk menampung orang-orang yang minat tapi belum transfer. Yang kedua, yaitu akan ada orang yang macet atau tidak respon ketika Anda presentasi. Ya, jadi nanti ketika Anda presentasi itu jangan kaget. Kenapa? Karena akan ada tipe-tipe seperti ini. Nah, kalau Anda mendapatkan orang-orang yang macet tidak respon, apa harus Anda lakukan? Yaitu Anda masukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris PPOB. Nah, jadi punya kolam masing-masing gitu, Pak Ibu. Yang ketiga, siapapun yang ribet, rewel, rese, atau nolak Anda, langsung Anda memasukkan ke siaran baru bisnis Anda. Ya, gimana cara bikin siaran baru? Anda minta video tutorialnya kepada sponsor video Anda. Karena kalau siaran baru harus Anda bikin sendiri. Untuk menampung orang-orang ribet, rewel, rese, nolak Anda. Nah, yang keempat, ya, kalau mereka keluar dari grup WhatsApp, Anda nggak usah panik. Langsung mereka masukkan juga ke siaran baru. Jadi siaran baru itu isinya itu orang-orang ribet, rese, rewel, nolak, sama orang-orang keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, WhatsApp Project Iklan Baris PPOB Anda. Itu ya, jadi jangan ada pusing gitu loh. Jadi kalau keluar grup gimana? Ya sudah, Anda kunci di siaran baru. Gitu. Jadi sepanjang nomor Anda tidak diblok, maka sepanjang pula itu Anda bisa olah orang-orang yang ada di siaran baru Anda. Sepanjang nomor Anda tidak diblok mereka, maka mereka sih Anda. Ya, siapa tahu 2 bulan, 3 bulan dia bisa join. Siapa tahu 5 bulan join atau 6 bulan join. Kan kita nggak tahu. Ya, itu. Nah, langkah terakhir di poin 3 ini, Anda follow up. Ya.
orang-orang yang minat tapi belum transfer tadi, pakai cara follow up BBS. Ya, cara follow up BBS ini itu ada di mana? Ada di bank data cara follow up BBS. Jadi sudah kita siapin semuanya. Anda tinggal copy paste. Ya, ini di Telegram. Anda tinggal copy paste atau salin tempel. Ya. Nah, Anda follow up ini hari kedua ya, hari kedua sampai hari kelima. Jadi hari kedua sampai hari kelima Anda follow up, orang-orang yang minat tadi belum transfer tadi yang ada di grup WhatsApp BBS, pakai cara follow up BBS, yang ada di bank data cara follow up BBS, dan tinggal copy paste atau salin tempel. Nah, gimana Pak kalau hari kelima juga belum transfer? Ya Anda akan jadi agen. Kalau nggak mau jadi agen, ya sudah berarti olah di super BBS. Kalau mereka keluar dari seperti BBS, ya sudah kita kunci di siaran baru. Nah, inilah makanya kenapa saya katakan tadi, sepanjang mereka tidak memblokir nomor WhatsApp Anda, maka Anda tetap bisa mengolah mereka. Ya, kalau mereka hari ini nggak mau transfer, ya sudah dia agen. Kalau nggak menjadi agen, ya sudah diolah di seperti BBS, di grup WhatsApp seperti BBS. Ya, kalau mereka hari ini keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, ya Anda olah di siaran baru. Ya, itu. Nah, ini follow up hari kedua kelima Bapak Ibu ya. Karena orang-orang kalau sudah 2 kali 24 jam itu biasanya lupa kalau dia punya janji mau transfer. Makanya Anda follow up hari kedua hari kelima. Supaya mereka terlalu ingat janji mereka mau transfer. Ya, ini. Nah, inilah cara Bapak Ibu bangun buah market mini hot market. Makanya di sini Anda harus kuasai cara presentasi BBS sama cara pola BBS. Anda harus ingat 3 aturan presentasi BBS sama 3 tipe orang ini. Anda harus punya kolam grup WhatsApp BBS, grup WhatsApp Project dan PBOB, terus Anda juga harus punya siaran baru. Sehingga Anda mudah gitu. Oh, minat tapi mendasar langsung masuk. Oh, macet langsung masuk grup WhatsApp Project dan PBOB. Oh, ribet resean atau nolak masuk ke siaran baru. Nggak perlu ada lanjutan itu kalau yang ribet rese ini. Biasanya ciri-ciri itu banyak nanya gitu. Banyak nanya nggak jelas gitu ya. Ditanya, tanya. Padahal sebenarnya jawabannya itu sudah ada di presentasi selanjutnya. Oke, itu nomor 3. Ya, kita hari ini akan masuk ke nomor 4 yang terakhir. Yaitu bagaimana Anda membangun hot market tadi menjadi core leader aktif atau pelanggan tetap atau hari ini elang sejati atau orang-orang yang on system tiap hari. Nah, caranya bagaimana Ibu? Anda perhatikan ini. Caranya mulai dari Anda. Mulai dari Anda, ini wajib konsisten. Anda wajib menjalankan sistem BBS tiap hari. Nah, baru di sini Anda bisa mengarahkan ya, generasi 1 sampai generasi 20 Anda juga sama-sama on system. Jadi semuanya mulai dari mana? Mulai dari Anda. Kalau Anda tidak on system, maka Anda akan sulit sekali membangun generasi 1 Anda yang on system. Apalagi generasi 2, apalagi generasi 3. Jadi mulai dari mana? Dimulai dari Anda. Kalau Anda betul-betul ingin membangun generasi 1 Anda, minimal 2 orang on system, maka Anda dulu yang harus on system. Jadi Anda dulu yang harus on. Kalau Anda tidak on system, sangat-sangat sulit sekali Bapak Ibu Anda bisa menemukan generasi 1 Anda yang on system. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak dicontoh panutan mereka. Karena Anda tidak menjaga sistem BBS pakai cara sendiri. Ya. Nah ini. Nah, untuk poin 4 ini nanti kita akan berikan itu di training hari Minggu ya jam 20 seperti kayak malam hari ini via Zoom khusus untuk yang sudah jadi core leader. Ya, syaratnya apa? Anda sudah menjalankan sistem BBS. Ya, jadi syaratnya Anda sudah menjalankan sistem BBS. Yang ada 6 poin tadi, mulai dari bikin surat pernyataan bermaterai, Anda sudah ngerjain 7 langkah sukses, 5 business core leader, ya Anda sudah apa?
menggerakkan tim Anda dengan buku GPS, sudah bikin laporan harian, dan sudah ikut Facebook bayar. Nah, itu Anda boleh ikut acara hari Minggu, karena Anda sudah jadi core leader. Ya, tinggal Anda membuktikan menjadi core leader aktif. Jadi elang sejati. Karena banyak orang yang elangnya itu elang jadi-jadian gitu, bukan elang sejati gitu. Nah, apa itu sistem BBS? Ya, sistem BBS itu nanti Anda bisa pelajari rekaman dari hari Senin ya. Sistem BBS itu Anda bisa pelajari rekaman hari Senin. Itu dimulai dari bikin suatu pernyataan bermateri, ya, untuk impian Anda, ya, terus Anda menjalankan 7 langkah sukses BBS. Ya, ketika Anda lakukan 5 kebiasaan core leader. 5 kebiasaan core leader. Yang keempat, Anda lakukan ya, gerakan tim Anda dengan buku 7 jenis BBS. Yang kelima, Anda bikin laporan harian. Ya, keenamnya Anda ikut Facebook berbayar. Nah, inilah 6 poin sistem BBS yang harus Anda jalankan tiap hari tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa mengeluh, tanpa alasan. Nah, kalau Anda menjalankan 6 poin ini, itu artinya Anda on system. Artinya Anda menjalankan sistem BBS setiap hari. Nah, kalau Anda sudah bisa melakukan 6 poin ini, maka Anda bisa membangun generasi satu Anda yang minimal 2 orang sistem. Kalau Anda tidak menjalankan 6 poin ini, bagaimana Anda bisa mengarahkan prospek-prospek Anda atau mitra baru Anda untuk on sistem sementara Anda tidak on sistem? Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Ya. Nah, makanya untuk nomor 4 ini detailnya nanti bagaimana ya, ininya, detailnya saya akan sampaikan di training hari Minggu jam 20 ya Zoom seperti malam hari ini, tapi khusus core leader. Siapa core leader? Orang-orang sudah menjalankan sistem ini, maka berhak ikut acara hari ini. Ya, yang belum jadi core leader segera putuskan jadi core leader dengan cara apa? Melakukan 6 poin sistem setiap hari. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Sekali lagi, yang terpenting di bisnis ini sekali lagi ya, Anda jangan pernah jadi Superman di bisnis. Superman is dead. Tapi Anda betul-betul harus benar-benar meletakkan sistem BBS itu segala-galanya. Ya. Jadi kalau Anda hari ini meletakkan sistem BBS itu paling atas, maka sistem inilah yang akan menjaga Anda, menjaga impian Anda, menjaga semangat Anda, dan akan terus mendorong Anda untuk belajar dan belajar. Artinya kapasitas ilmu Anda terus berkembang, ya. Otomatis nanti akan terjadi duplikasi yang berjalan sempurna di generasi 1 Anda, generasi 2, 3 sampai 20, sehingga multiplikasi Anda aman, leverage Anda juga aman. Leverage itu apa sih? Bonus. Multiplikasi itu apa? Yang 1, 2, 4, 8, 16, 30 itu multiplikasi. Nah, multiplikasi itu tergantung apa? Duplikasi. Nah, duplikasi itu apa? Anda jalanin A, generasi 1 sampai 20 jalanin A. Anda jalankan sistem BBS, generasi 1 sampai 20 juga jalankan sistem BBS. Itu namanya duplikasi. Nah, duplikasi itu akan membangun multiplikasi. Multiplikasi itu akan membangun leverage ataupun satu income Anda. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, besok lihat rekamannya, Bapak Ibu ya. Besok Anda lihat rekamannya jam 7 atau jam setengah 8, Anda catat, Anda praktekkan tadi step-stepnya, bangun call market gimana, call menjadi uang gimana, uang menjadi hot seperti apa. Ya, itu Anda praktekkan. Saya minta testimoninya deh, ya, dari yang mungkin agak sedikit yang baru. Ya, di sini ada Bu Wirasti. Bu Wirasti ada nggak? Timnya Pak Suminter namanya Bu Wirasti ya Pak Suminter. Ada Bu Wirasti di sini?
Ada Pak. Ya, saya persilakan Bu untuk testimoni bagaimana Ibu membangun mitra baru. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak waktunya. Silakan Bu. Pengalaman Ibu, siapa tahu ini sangat bermanfaat buat mitra baru teman-teman yang lain. Halo. Halo Bu Wirasti. Ya. Ya, silakan Bu. Iya Pak. Halo. Halo. Ya, halo Bu, silakan Bu. Ya, silakan Ibu sharingkan pengalaman promosi Ibu untuk dapat uang market itu seperti apa sampai Ibu dapat mitra baru. Iya Pak. Awalnya saya cuma cari itu promosi itu hanya di marketplace Pak, sama di grup-grup Facebook aja. Ya. Dan kebetulan yang di marketplace itu banyak sekali Pak. Oke, itu yang Ibu dapat uang marketnya sehari bisa dapat berapa Bu? Akhir-akhir ini seperti banjir. Satu Banjir, hari ya? Mencapai 3. Bisa berapa Bu? Sehari berapa Bu? Kok sampai banjir? Hari ini saya dapat 47 Pak. 47 ya. Nah, cuma luar dari biasa. Marketplace saja 47 ya. Iya Pak. Nah, ini sampai beliau tadi itu kewalahan presentasinya. Pak. Ya, kewalahan presentasinya. Presentasinya ini udah pasti aman. Anda bayangin nggak? Beliau dapat buah market 47. Kira-kira untuk presentasi 5 itu gampang atau gampang? Yang terjadi malah kewalahan Bapak Ibu. Nah, nggak mungkin bisa ke handling semua. Nah, itulah yang membuat kenapa Bu Wirasti itu bisa membawa mitra baru. Berapa jumlah mitra baru di bawah Ibu sekarang Bu totalnya? Semua ada 25. Ada 25. Saya mau tanya Ibu, menguasai ilmu Facebook marketing ini, itu butuh berapa lama Ibu? Karena ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Iya, kebetulan waktu itu minggu pertama sudah langsung dapat mitra baru, Pak. Tapi apakah di minggu pertama itu Ibu sudah menguasai betul-betul ya ilmu yang saya ajarkan tadi? Atau itu mungkin seperti katakan tadi, Ibu belajar, praktek, tahu itu dapat mitra baru. Ya, mungkin itu kalau kategori belum. Ya, itu bonus kalau buat saya itu. Karena Ibu masih tak belajar. Walaupun dalam praktek di minggu pertama Ibu dapat mitra baru, tapi sejatinya itu adalah bonus. Karena Ibu masih proses belajar bagaimana call market seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi betul-betul Ibu menguasainya itu butuh waktu berapa lama Bu? Sebulan kah? 2 bulan kah? Atau apa? Berapa bulan? Ya, kira-kira kalau betul-betul menguasai itu sekitar 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan ya Bu ya? Nah, itu. Ya, ini Bu Wirasti ini juga bukan orang lama Bapak Ibu, ya termasuk orang baru seperti Pak Surahman ya. Ya ini ya, yang Pak Surahman ini juga luar biasa juga ya. Ya Mas Alfian ya, walaupun tengah-tengah ujian ya, beliau tengah-tengah ujian tetap aja dapat mitra baru. Itu yang saya salut sama Mas Alfian itu kemarin. Ya kemarin beliau izin ada ujian, tapi tetap dapat mitra baru. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka punya uang market yang luar biasa besar tiap hari Bapak Ibu. Ya, barusan Bu Wirasti bayangin sehari tadi dapat 47 market dari marketplace saja. Ya, maka saya katakan tadi banyak leader-leader Anda itu dari grup Facebook sama marketplace saja itu sudah kebanjiran uang market Bapak Ibu. Lah kalau Anda sudah punya uang market totalnya 47, itu Anda pusing nggak masalah persentase? Anda mau presentasi ditolak orang, mau Anda hari di PHP-in,
Anda stok uang marketnya itu udah masih sudah sangat besar sekali. Ya, Anda mau misalkan presentasi 5 orang nolak semua nggak masalah. Anda masih punya stok ya uang market yang sangat besar. Besok Anda presentasi lagi 5 dan Anda nggak akan kehabisan uang market. Nah, itu yang membuat kenapa Anda tuh mudah memitra baru. Maka tolong Anda garis bawahi buat yang baru. Ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek. Ya, nggak pernah mengenal gesekan, nggak pernah mengenal reaksi prospek, respon prospek, itu nggak dikenal. Yang dikenal ilmu digital marketing itu dari Anda bangun berapa uang market. Anda bangun 10 atau enggak, itu yang dilihat teknik digital marketing. Yang kedua, Anda presentasi 5 orang atau enggak, itu Bapak Ibu. Yang ketiga, Anda on system atau tidak. Jadi bisnis ini tuh kalau kita gerus, kita simpulkan benang merahnya, itu cuma 3. Cuma 3 Bapak Ibu. Ya, nah, untuk mengamankan 3 itu Anda harus on system. Ya, karena dengan on system itulah Anda akan didorong untuk belajar bagaimana promosi, bagaimana presentasi yang benar, follow up yang benar, bangun tim yang benar itu seperti apa. Ya, Anda akan didorong untuk belajar, praktek, konsultasi, ya. Nah, itulah yang dialami oleh teman-teman Anda tadi, dialami oleh leader-leader Anda seperti itu, Bapak Ibu. Bu Wirasti itu butuh waktu 3 bulan, Bapak Ibu. Walaupun tadi prakteknya dalam minggu pertama beliau dapat mitra baru. Tapi itu sekali lagi itu bonus. Karena beliau belum mengerti betul ya 4 teknik funneling tadi. Ya, maka saya katakan tadi kalau Anda waktu belajar dapat mitra baru itu bonus sekali lagi. Ya. Bahkan Anda ketika 3 bulan nggak dapat mitra baru pun buat saya nggak ada masalah Bapak Ibu. Tapi Anda dapat ilmunya. Anda ngerti 4 teknik funneling tadi. Sehingga ketika Anda menguasai 4 teknik funneling tadi, Anda akan kebanjiran uang market tiap hari. Anda akan kewalahan presentasi tiap hari. Dan itulah yang membuat Anda itu mudah bangun mitra baru, Bapak Ibu. Ya. Sehingga Anda tidak perlu mikirin gesekan. Waktu Anda promosi kan gesekannya kan luar biasa. Anda coba kalau promosi di grup Facebook. Itu dasar binatang bisa keluar semua loh. Anda dikatakan menipu orang gila itu bisa keluar itu dipromosi gitu ya. Lah kalau Anda tidak ngerti ilmunya malam hari ini, yang kayak gitu-gitu tuh bisa ngerontokin semangat Anda. Yang kayak gitu tuh bisa menguras semangat Anda kalau nggak ngerti ilmunya. Dianggapnya ya sesuatu yang apa ya, gesekan seperti itu sesuatu yang luar biasa mungkin. Tapi buat Anda yang sudah ngerti ilmunya itu disenyumin loh. Makanya kayak gitu-gitu tuh diketawain, bahkan jadi makanan mereka tiap hari. Ya, waktu Anda presentasi, ya kan ada yang nolak Anda, itu enggak. Bagi teknik digital marketing itu enggak penting Bapak Ibu, karena Anda punya stok uang marketing yang sangat besar. Ya, jadi nggak penting mereka mau nolak atau mereka mau join itu nggak penting. Yang penting ada presentasi 5 orang tiap hari dengan cara presentasi BBM. Ya, bahkan ketika Anda bangun tim, mau dia pasif, mau dia on system, itu juga nggak penting. Yang penting Anda on system. Maka dengan sendirinya Anda akan menemukan generasi 1 yang on system juga. Kenapa? Karena Anda jadi role modelnya. Karena Anda menjadi contohnya. Anda menjadi leadership-nya. Ya. Walaupun ketika Anda sudah mencontohkan untuk on system, saya tahu dalam perkembangannya tidak semua mitra baru Anda akan ngikutin apa yang Anda lakukan. Tapi sekali lagi Anda akan menemukan minimal 2 orang yang on system seperti Anda. Anda akan menemukan 2 pelanggan tetap. Kenapa? Karena Anda punya kemampuan membangun mitra baru yang jumlahnya nggak main-main. Semakin banyak mitra baru Anda miliki, semakin cepat Anda akan atau semakin mudah Anda menemukan elang-elang sejati di bawah. Anda akan semakin mudah menemukan pelanggan tetap. Ya. Nah, itu tadi testimoni dari Ibu Wirasti ya. Itu ya termasuk orang-orang baru Bapak Ibu. Ya, orang baru, tapi artinya maksud saya adalah apa? Kalau kemarin mungkin testimoninya kebanyakan adalah orang lama. Ya, orang-orang lama ya, mungkin Anda berpikir akan dia sudah lama Pak Trian gitu. Tapi kalau saya minta testimoni yang baru seperti Pak Sukaman, Mas Alfian, Wirasti ini kan orang-orang baru. Ya, artinya apa? Orang baru pun kalau mau belajar, ya, mau betul-betul serius belajar, Anda akan seperti leader Anda, akan mudah membangun market. Mudah sekali.
bahkan bisa kewalahan. Ya bayangin Bu Wirasti aja tadi 47 market hari ini. Ya, Anda bayangin nggak? Mudah sekali di sini kan? Kalau Anda tahu ilmunya, lah menjadi sulit kalau Anda nggak tahu ilmunya. Gitu. Jadi kalau Anda nggak tahu ilmunya, sekali lagi bangun 5 uang market pun belum tentu Anda bisa. Bangun 2 uang market juga belum tentu bisa. Tapi kalau Anda sudah tahu ilmunya, ya jangankan 10, 20, ya 47 pun bisa Anda coba, bahkan bisa lebih ya. Ya, bisa lebih kalau Anda sudah tahu ilmu. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda. Sekali lagi saya pesan kepada Anda, lihat rekamannya dan nanti kita akan ketemu hari Jumat. Kita akan ajarkan 5 teknik promosi sisanya. Tadi baru 7 teknik, nanti hari Jumat kita ajarkan 5 teknik promosi sisanya, yaitu apa? WhatsApp marketing, bagaimana bawa 100 agen PPOP sebulan, bagaimana promosi di offline, bagaimana promosi di Instagram, sama nanti di TikTok sama Snack Video, yaitu hari Jumat. Ya. Oke, terima kasih. Sukses buat Anda semuanya. Be Bades, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.